Halo, kembali lagi dengan Bos Sundaikus yang akan membahas saham-saham under 200 potensi cuan luber-luber. Bagaimana hari ini? Saya harap semuanya cuan luber-luber semuanya ya. Dan kali ini kita akan membahas saham pada hari Rabu tanggal 14 September 2022. Seperti biasa kita akan mengulas saham-saham sampai dengan 17 menit saja. Oke, yang penting prinsip kita selalu konsisten, cuan 10% per a day. Oke, langsung saja sebelum kita lihat stok saham pada hari ini, kita lihat dulu kondisi IHSG kita. Untuk IHSG hari ini pada hari Rabu, yaitu minus 0,55 di harga 7.278. Sip, langsung saja ke stoknya. Langsung kita lihat top gainersnya siapa hari ini. Untuk top gainersnya dipimpin oleh OBMD Waran ya, lalu dilanjutkan oleh PT IS. Dan PT IS ini kenaikannya 34% dan sudah melebihi angka kita ya 262 sekarang. Tapi kita lihat dulu sekilas bagaimana petisnya. Petis. Untuk petis ya, dia sebenarnya sudah mau menunjukkan downtrendnya, tapi tiba-tiba menolak dan lanjut naik. Secara daily, dia membentuk harga terbaru. Namun secara weekly, dia juga membentuk harga terbaru dan sudah naik, sudah masih posisi uptrend. Secara monthly, dia masih uptrend tapi belum konfirmasi ya, dia baru aja naik seperti itu. Untuk petis kita abaikan saja karena harganya sudah di atas 200. Selanjutnya adalah Wapo. Wapo ini kenaikannya hari ini 21% di harga 178. Dia masih posisi uptrend secara daily. Kita masukkan ke notes dulu ya, notes. Secara daily dia masih posisi uptrend dan dia membentuk harga terbarunya. Secara weekly dia juga masih posisi uptrend dan membentuk harga terbarunya. Secara monthly dia juga masih posisi uptrend dan harga tertingginya itu pernah menyentuh harga 318. Jadi kalau saya sih lumayan ini ya untuk diikuti. Wapo, masukkan ke list saja. Nggak ada masalah karena memang secara daily dia baru naik pertama kali ya. Tapi kalau dilihat secara historicalnya ya, dia naik lalu sideways 3 kali lalu naik. Apa bisa jadi ini kemungkinan besok ya sideways dulu lalu lanjut naik. Kira-kira seperti itu. Kita lihat historicalnya dulu. Maksud saya kita pertimbangkan historicalnya juga. Oke, selanjutnya adalah OPMS. OPMS ini sudah mengalami kenaikan berkali-kali nih kayaknya ya. Betul sekali, OPMS ini kenaikannya 12% kemarin ya, sekarang 20%. Yang closing di 18% di harga 177. Dia sempat menunjukkan tanda-tanda downtrend, tapi dia menolak dan lanjut naik. Secara daily seperti itu, secara weekly-nya dia masih posisi uptrend dan di harga 177. Secara daily dan weekly dia membentuk harga baru. Kita lihat secara monthly, harga tertingginya itu pernah menyentuh harga 885. Dan dia juga masih menunjukkan posisi uptrend-nya tapi belum confirm ya apakah dia benar naik atau tidak. Tapi secara daily dan weekly dia sudah menunjukkan tanda-tanda downtrend, uptrend-nya. Kita masukkan ya, kalau saya sih memang bisa dimasukkan tapi akan tipis ya setelah ini karena dia sudah naik 30%. Sip, OPMS kita kasih huruf kecil aja. OPMS. Oke, sip. Begitulah untuk OPMS. Selanjutnya adalah PSKT. Wow, PSKT ini kemarin juga naik nih kelihatannya ya. PSKT, oh tidak ya. Hanya 2% saja. Hari ini kenaikannya 13% di harga 102. Dia masih menunjukkan tanda-tanda uptrendnya secara daily, secara weekly juga masih menunjukkan uptrendnya. Secara monthly-nya juga masih menunjukkan uptrendnya, tapi dia membentuk harga terbarunya karena harga tertingginya itu hanya sampai 130.
So jadi tinggal sedikit lagi ya, mudah-mudahan maksimal gitu ya. Tapi kita masukkan saja PSKT ke list kita. Sip. Untuk selanjutnya adalah GDST. GDST juga rekomendasi kita kemarin ya, dia lanjut naik. Karena kemarin sebelumnya dia naik juga 34% dan sekarang kenaikannya ya 22%, tapi closing di 9% di harga 188. Dia baru aja naik ini kelihatannya. Secara weekly dia juga masih uptrend, gak ada masalah, tapi dia membentuk harga terbarunya. Secara monthly juga membentuk uptrend, tapi dia juga membentuk harga terbarunya. Dia harga tertingginya ya 188. Jadi masih bisa dibilang besok masih mengalami kenaikan ya. GDST mungkin sekali lagi lah gitu. Oke, selanjutnya adalah GDST sudah, save sudah lewat ya. KRW. Untuk KRW ya, dia sudah naik 2 kali ya. Ini juga saham yang 9% saja. Hari ini kenaikannya 93, masih ada potensi kalau dilihat ya, dia masih uptrend tapi masih dia membentuk harga barunya. Lalu secara weekly dia baru kelihatannya ya. Secara weekly juga masih uptrend tapi masih belum konfirmasi. Namun secara monthly-nya ya kurang bagus kelihatannya karena dia masih menunjukkan downtrend-nya. So dihindari saja. Selanjutnya adalah MYTX. Untuk ya MYTX secara daily ya dia masih posisi uptrend dan membentuk harga terbaru. Sekarang harganya 70 dia kenaikannya hari ini 9% ya. Secara weekly dia juga masih uptrend. Secara monthly dia juga uptrend tapi belum konfirmasi. Harga tertingginya itu 173. Oke. Bagi saya sih kalau belum confirm tiga-tiganya ya udah di skip dulu aja, ditunggu dulu aja, gak usah terburu-buru ya. Selanjutnya adalah Clean. Clean ini saham gocap Clean. Untuk Clean dia sudah mengalami kenaikan 2 kali ya, dari angka 52 dan sekarang ke 60. Sepertinya ini saham apa ya, bukan seperti saham waran, tapi dia pernah menyentuh harga 44. Ya kalau saya sih udah langsung tinggalkan saja. Karena saham gocap ini sebenarnya saham yang resikonya tinggi. Kenapa resikonya tinggi? Kalau dia sempat tidur ke 50 dengan jangka waktu yang panjang ya, kerugian bisa sampai 100% karena nggak bisa diapa-apain. Kita pindah aja langsung ke Suli ya. Suli. Untuk Sulinya dia masih posisi uptrend ya. Kenaikannya kemarin 7%, sekarang 9%. So, Sulinya secara daily masih uptrend, secara weekly juga masih uptrend, secara monthly juga masih uptrend. Cuman dia membentuk harga terbaru ya. Ini harganya pernah menyentuh harga 142 saja. Jadi memang tinggal tipis. Jadi kalau misalnya sudah tipis begitu, walaupun sebenarnya masih enak, ya tetap berhati-hati saja karena ya cuannya tinggal sedikit gitu. Artinya pesta sudah mau berakhir. Selanjutnya adalah Jawa. Bagaimana Jawa? Untuk Jawanya, ya hari ini kenaikan yang kedua ya. Kemarin naik 2%. Dia masih posisi uptrend secara daily. Dan kenaikannya hari ini 8% ya. Sempat ke 15% tapi closing di 8%. Karena dia sudah menyentuh harga tertingginya di harga 140, di harga 157, sedangkan harga tertinggi sebelumnya 159. Tinggal 2 tik lagi, orang berharap 2 tik lagi bisa langsung TP, ternyata nggak sampai, masih minus 2 tik lagi. Jadi masih ada kemungkinan orang masih nyangkut di sini. So buat kalian ya, sebenarnya ini harganya sudah termasuk mahal karena dia sudah tidak sanggup untuk menembus garis MA-nya di sini. Untuk weekly-nya ya, dia walaupun weekly-nya dia masih uptrend ya, nggak ada masalah. Dan monthly-nya dia belum menunjukkan tanda-tanda uptrend, dia masih
aksi jualan dulu. Jadi ya bagi saya sih tinggalkan saja dulu. Seperti itu untuk Jawa. Lalu Cani. Cani hari ini kenaikannya 8% di harga 107 dan harga tertingginya itu 115. Dia secara daily masih posisi uptrend, weekly-nya juga masih uptrend, gak ada masalah ya. Dan secara monthly-nya dia uptrend tapi belum konfirmasi. Harga tertingginya itu 615. Jadi kita skip aja dulu. Selanjutnya adalah SLIS. SLIS ini adalah saham yang pertama kali dalam video kita yang sebelumnya ya. Di mana SLIS ini adalah saham kesayangan saya karena dia pernah menyentuh harga 14.000 secara monthly. Kita lihat secara dailies-nya. Secara dailies dia sebenarnya sudah turun. Sudah menunjukkan tanda-tanda jualan. Tapi ternyata kalau saya perhatikan dari tadi dia sangkut di 200 saja. 200 sekitar 200. Kalau untuk SLIS ini sebenarnya saya sih untuk jangka panjang ya. Kita percaya untuk jangka panjang. Tapi ini karena dia sudah turun dia takutnya tiba-tiba guyuran. Tapi ya yakin saja ya, karena bagi saya sih ini untuk jangka panjang ya sudah kalau misalnya saya nggak merekomendasikan untuk masuk ke list, tapi kalau masih baru entry sebaiknya tunggu aja dulu tanda-tanda kenaikan baru masuk. Secara daily sih sepertinya sudah mulai aksi jualan ya. Secara weekly apa ini ya? Secara weekly kayaknya juga sudah ya menunjukkan tanda-tanda jualan, baru lihat saya ini. Ya, secara weekly juga menunjukkan tanda-tanda jualan. Jadi, be careful aja ya. Secara weekly-nya juga aksi jual ya. Secara monthly-nya juga masih belum naik. Secara monthly dia sudah uptrend tapi belum konfirmasi. Ya, memang ini sahamnya risiko tinggi dan pernah menyentuh harga 145. Cuman kalau dilihat ya, ini kenaikannya pernah ya naik tiba-tiba dan ya langsung turun. 2 kali naik langsung turun. Begitu. Kalau saya sih, kalau masih baru sebaiknya nggak usah dimasukin dulu aja karena memang pergerakan grafiknya masih kurang bagus. Oke, kita lanjutkan aja dengan Icon. Icon hari ini kenaikannya 7,2%. Di harga 89, di harga tertingginya 96. Ini juga menunjukkan aksi jual ya, tapi dia sempat naik ya. Apakah lanjut naik kita tidak tahu. Sedangkan besarnya dia udah ada di atas. Secara daily begitu, secara weekly dia juga harga tertingginya itu 96, dia masih posisi uptrendnya. Secara monthly juga uptrend tapi belum konfirmasi, harga tertingginya itu 163. Oke, begitu saja. Kita cari yang lain, selanjutnya adalah Amin. Untuk Amin, secara daily hari ini kenaikannya 6,9% di harga 138. Dia sudah menyentuh harga tertingginya, dia mengalami kenaikan 2 kali ya, kemarin 11%. Dia masih posisi uptrend. Secara weekly dia juga masih posisi uptrend dan dia masih harga terbarunya. Oke, untuk monthly-nya dia uptrend ya, tapi belum konfirmasi. Harga tertingginya itu 420-an. So, diabaikan saja, cari yang lain. Amin sudah. WGSH. Oke. Untuk WGSH secara daily dia sudah uptrend dan karena tiba-tiba naik ya, kenaikannya tiba-tiba 9% dan closing di 6%. Dia sih sudah uptrend dan pembalikan arah tapi belum konfirmasi. Secara weekly juga sama ya, dia karena kenaikannya yang cukup besar hari ini cukup signifikan, dia berubah dan kurang bagus ya karena ya begitu. Dan monthly-nya juga
Ini masih menunjukkan tanda-tanda aksi jualan. Oke, selanjutnya saham saham Sweet. Sweet, 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 sweet. Oke, untuk Sweet hari ini kenaikannya 5,1%. Di harga 143, dia masih posisi uptrendnya. Harga tertingginya itu 148, jadi sudah tipis. Secara dailies-nya, secara weekly, dia masih uptrendnya ya, tapi belum konfirmasi. Dan harga tertingginya itu 151. Secara monthly-nya masih uptrend. Sayang sekali ya. Kita lihat saham yang lain. Ada saham ESIP. Wow, ESIP ini lumayan nih harusnya nih ESIP. ESIP masih posisi uptrendnya, harga tertingginya sekarang 80. Dia kenaikannya hari ini 3% ya. Harga tertingginya pernah menyentuh harga 82 secara daily, tapi dia masih posisi uptrend nih, ingat. Secara weekly dia juga uptrend tapi belum konfirmasi, belum hijau ya. Secara monthly sepertinya dia sudah mulai jenuh dan melakukan aksi jual. Selanjutnya ya, karena dia secara weekly-nya tadi belum jelas, jadi tahan saja dulu, jangan langsung belanja banyak. MTPS menjadi saham terakhir kita karena sebentar lagi sudah 17 menit. Oke, untuk MTPS dia masih posisi uptrendnya secara daily. Harga tertingginya itu pernah menyentuh 59, sekarang 54, jadi masih ada potensi ya. Secara weekly dia masih uptrendnya, dia juga tertingginya 59. Dan secara monthly dia juga mengalami sideways panjang dan pernah menyentuh harga 1900. Jadi ini termasuk saham-saham mutiara dalam lumpur, kira-kira seperti itu. MTPS menjadi saham terakhir kita dan saya bold saja MTPS. Oke, itu saja ya saham-saham yang akan kita bahas, dan ada pilihannya adalah WAPO, PMS, PSKT, GDST, SULI, MTPS. Semoga saham-saham rekomendasi kali ini bermanfaat dan ilmunya juga bermanfaat, bisa cuan kotos-kotos, bisa cuan lebar-lebar bagi yang menontonnya. Kalau bermanfaat silahkan share kepada teman-teman, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga bermanfaat, dan apapun yang saya sampaikan di sini disclaimer on, kembali ke jempol masing-masing. Salam sehat, salam cuan, salam boson daikus.